Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 4 Februari 2023, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Vera Mandang. Kepada Ibu Vera, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat sahabat. Renungan pagi hari ini berjudul Tuhan senang saat saya mencari juru selamat. Dengan ayat inti diambil dari Mazmur 40 ayat 14 yang berbunyi, "Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku Tuhan, segeralah menolong aku." Juru selamat ingin menunjukkan rahmat-Nya dan menanamkan tabiat-Nya pada segenap dunia. Itulah milik yang telah dibelinya, dan Ia rindu hendak membebaskan dan menyucikan manusia. Meskipun setan bekerja hendak menghambat maksud ini, namun dengan perantaraan darah yang telah dicurahkan bagi dunia, ada kemenangan yang akan diperoleh, yang akan membawa kemuliaan kepada Allah dan Anak Domba. Kristus tidak akan puas sampai kemenangan sempurna, dan sesudah kesusahan jiwanya, Ia akan melihat terang dan menjadi puas. Diambil dari Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 485. Jiwa yang murung, beranikanlah hatimu, walaupun engkau telah berbuat kejahatan. Jangan mengira bahwa mungkin Allah akan mengampuni pelanggaran-pelanggaranmu dan mengizinkan engkau datang ke hadirat-Nya. Allah telah berusaha lebih dulu, sedang engkau mendurhaka terhadap Dia. Ia pergi mencari engkau. Dengan hati seperti seorang gembala, ia meninggalkan 99 dan pergi ke padang belantara untuk mencari jiwa yang hilang, jiwa yang terluka dan cedera, dan sedia untuk binasa. Dirangkul dalam lengan kasih-Nya, dan dengan suka hati membawanya kembali ke dalam kandang keselamatan. Seri Membina jilid 5 halaman 138 dan 139. Demikian bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Vera. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat sabat. Renungan hari ini dalam bahasa Inggris berjudul God is pleased when I seek the Savior. Jadi, Tuhan yang dimaksudkan adalah Allah. Allah senang saat kita mencari juru selamat. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Allah Bapa tentunya, dan Dialah juru selamat kita. Hosea menuliskan dalam Hosea 13 ayat 4 yang berbunyi, "Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain aku." Tuhan dalam huruf besar adalah Jehovah, dan Dialah Allah Bapa. Lihat pekabaran-pekabaran sebelumnya. Dan dengan jelas Allah Bapa berkata bahwa tidak ada juru selamat selain dari Allah Bapa. Lalu, bagaimana dengan Yesus Kristus? Bukankah Dia juru selamat kita? Ingat pekabaran tentang penciptaan yang kita sudah ikuti beberapa hari terakhir ini. Dikatakan dalam From Eternity Past halaman 9 paragraf 4. Allah Bapa bekerja melalui anaknya di dalam menciptakan segenap makhluk sorga. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16. Allah Bapa adalah pencipta, dan Dia menciptakan segalanya melalui anaknya. Demikian juga dengan penyelamatan manusia berdosa. Allah Bapa adalah juru selamat, dan Allah Bapa menyelamatkan manusia yang percaya melalui anaknya.
Ingat kembali kutipan yang berikut ini dalam The Upward Look halaman 378 paragraf 4 yang berkata, "Di dalam anaknya, Allah menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan dari kehancuran kekal semua orang yang mau percaya kepadanya. Dan Allah yang menyerahkan dirinya di dalam anaknya untuk keselamatan kita adalah Allah Bapa." Manuskrip 58 tahun 1900 paragraf 36 menyatakan, Allah memberikan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Kristus, anak Allah yang terkasih, satu dengan Bapa, mati bagi kita. Dengan demikian mengungkapkan kasih Allah bagi manusia berdosa. Jelas bahwa Allah Bapalah juru selamat kita, dan Dia wujudkan keselamatannya melalui anaknya. Nah, yang menarik adalah Roh Nubuat berkata dalam That I May Know Him halaman 336 paragraf 4 yang berbunyi, "Tidak pernah seorang berdosa mencari juru selamat dengan sepenuh hati, tetapi juru selamat yang menemukannya." Jadi, sebagai orang berdosa, bukan kita yang mencari juru selamat, tetapi juru selamat yang mencari kita dan telah menemukan kita. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 43 paragraf 2. Jangan mengira bahwa mungkin Allah akan mengampuni pelanggaran-pelanggaranmu dan mengizinkan engkau datang ke hadirat-Nya. Allah telah berusaha lebih dulu. Sedang engkau mendurhaka terhadap Dia, Ia pergi mencari engkau. Dengan hati seperti seorang gembala, Ia meninggalkan 99 dan pergi ke padang belantara untuk mencari jiwa yang hilang. Sebab memang manusia berdosa adalah seperti domba yang hilang. Masing-masing mengambil jalannya sendiri-sendiri. Roh Nubuat berkata dalam Kisah Para Rasul halaman 191 paragraf 2. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Adakah domba yang hilang bisa pulang ke kandang dengan usahanya sendiri? Tentu tidak bisa. Dia tahu dia hilang, tapi dia tidak tahu pulang. Tapi domba yang hilang dan tidak tahu pulang tentunya bersuara, agar sang gembala yang datang mencari mengetahui keberadaannya. Itulah wujud dari domba yang mencari juru selamat. Tentang hal ini, Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 67 tahun 1893 paragraf 8, berbunyi, Tuhan Yesus mengenal umatnya menurut namanya masing-masing. Dia mengenal keadaan setiap jiwa. Gembala mengenal domba dari suara mengembiknya, dari wajah mereka, dan Gembala Agung mengenal kita. Meskipun kita tidak tahu jalan pulang, tapi saat kita mengembik, Gembala kita yang agung mengenal suara kita dan selamatkan kita. Itulah wujud dari kita mencari juru selamat, dan Allah senang, sebab Dia telah sediakan keselamatan melalui anaknya. Dan anak Allah hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, karenanya berserulah dalam hati kita kepadanya, maka Allah Bapa senang mendengarnya, sebab kita rindu akan kehadiran anaknya yang adalah wujud keselamatan Bapa bagi kita. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa meskipun kondisi kami yang tidak tahu pulang, sebab kami adalah domba yang hilang, tetapi kami masih bisa mencari juru selamat. Dengan kami bersuara, kami mengembik, sebab Gembala kami yang baik, Sang Gembala Agung, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, mengenal suara embikan kami, dan datang untuk selamatkan kami. Dan karenanya Engkau senang, ya Bapa,
sebab Engkaulah juru selamat kami, dan keselamatan itu Engkau wujudkan melalui Anak-Mu. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaruan bagi kami semua, agar kami berseru kepada Anak-Mu dalam hati kami, karena Dia hadir dalam hidup ini oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati, dan Dia dapat menuntun kami kepada keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.